Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Beberapa wajah penting hadir di Stadion San Siro untuk menyaksikan pertandingan AC Milan melawan Juventus menurut sebuah laporan. Ini Zahavi yang merupakan agen dari Robert Lewandowski tertangkap kamera hadir pada pertandingan Big Match kemarin di San Siro yang berjalan cukup membosankan. Penyerang asal Polandia itu telah dikaitkan kepindahan ke Diavolo, tetapi Bianconeri juga tampaknya sangat menginginkan sang pemain. Milanis melaporkan bahwa agennya telah berada di Italia dalam beberapa hari terakhir untuk berbicara dengan beberapa pihak yang berkepentingan dan salah satunya tentang negosiasi penting. Sang agen berambisi membawa kliennya itu untuk bermain di Liga Champions musim depan. Dua tim telah bersaing ketat untuk mengamankan posisi 4 besar demi lolos ke kualifikasi Liga Champions musim depan, tetapi tingkat minat mereka berbeda terhadap sang penyerang. Juventus menilainya sebagai prospek penyerang potensial, sedangkan Rossoneri memantaunya bersama target lain seperti Alexander Sorloth. Alex Grimaldo tidak membantah tentang rumor ketertarikan dari AC Milan terhadap bakatnya pada musim panas mendatang. Grimaldo akan berstatus bebas transfer pada tahun depan dan tampaknya Bayer Leverkusen siap melepasnya pada musim panas kali ini. Sang bek pun buka suara tentang minat dari beberapa tim Eropa yang salah satunya adalah Rossoneri. Berikut komentar bek Spanyol itu disampaikan melalui Milan News. Saya senang di Bayer Leverkusen, tapi Milan adalah salah satu klub terbesar di Italia dengan stadion, penggemar, dan tim yang luar biasa. Tapi saya sangat bahagia di Jerman, kita lihat saja. Ya benar, seperti yang dikatakan, Milan adalah salah satu klub terbesar di Italia. Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada musim panas ini. Tapi saya mengulanginya untuk kesekian kalinya, saya bahagia di Bayer. Tidak, jelas tidak, kami para pemain ingin bermain di klub terbaik di dunia, dan Milan adalah tim bersejarah. Kita berbicara tentang klub yang selalu berjuang untuk juara. Di mata saya, Milan adalah klub yang menarik, ungkapnya. Francesco Camarda berpotensi meninggalkan AC Milan pada musim panas kali ini menurut sebuah laporan. Beberapa tahun lalu, Camarda terlihat akan menjadi salah satu andalan di lini depan Diavolo, tetapi seiring berjalannya waktu, dia justru kesulitan mendapatkan menit bermain. Masa depannya terlihat seperti jauh dari San Siro, dan setiap kali pasar dibuka, nasibnya selalu menjadi topik hangat. Tahun lalu dia dipinjamkan ke Lecce demi mendapatkan menit bermain yang cukup serta peningkatan potensinya. Namun sejauh ini harapan dari Milan belum terjadi, tetapi bukan berarti Rossoneri akan menyerah kepadanya, dan Camarda sendiri juga dapat menentukan masa depannya apakah ingin bertahan di San Siro atau kembali dipinjamkan. Sekarang Daniele Longo di akun X miliknya melaporkan bahwa klub-klub Serie A mulai menunjukkan minat mereka terhadap penyerang muda Milan itu dengan menuliskan, Camarda adalah bintang masa depan yang masih bisa bermain di Serie A. Rombongannya telah memiliki kontak dengan Fiorentina dan Sassuolo, tulisnya. AC Milan mengonfirmasi bahwa musim Luka Modric telah berakhir setelah benturan hebat dengan Manuel Locatelli. Dari Kroasia muncul laporan yang menunjukkan bahwa musim Modric telah berakhir karena musim ini akan berakhir dalam beberapa pekan ke depan. Pada usia 40 tahun dan menjelang Piala Dunia, jelas akan masuk akal jika dia tidak kembali bermain untuk Diavolo pada sisa musim ini. Sekarang Rossoneri telah mengonfirmasi hal tersebut dengan menerbitkan sebuah pernyataan bahwa Modric tidak akan kembali bermain untuk Milan di sisa musim ini. Berikut pengumuman klub disampaikan melalui website resmi mereka. AC Milan mengumumkan bahwa Luka Modric menjalani operasi hari ini di klinik La Madonnina di Milan. Pembedahan diperlukan untuk mengobati fraktur multifragmen yang kompleks pada tulang zigomatik di kiri. Operasi yang dilakukan oleh tim Dr. Luca Autelitano di hadapan Dr. AC Milan yaitu Stefano Mazzoni dan Andrea Bulgeroni sukses total. Klub berharap Luka segera pulih menjelang Piala Dunia FIFA, tulisnya. Aaron Jazari akan menjadi andalan bagi AC Milan untuk sisa musim ini setelah mereka kehilangan Luka Modric menurut sebuah laporan. Modric akan absen hingga akhir musim setelah dialami cedera kepala akibat bertabrakan dengan Manuel Locatelli pada pertandingan kemarin. Calciomercato.com melaporkan bahwa Massimiliano Allegri menilai Jazari merupakan pemain nomor 6 sehingga ini akan menjadi kesempatan besar bagi sang gelandang membuktikan dirinya. Pemain internasional Swiss itu telah mengalami musim yang cukup sulit setelah menderita cedera patah tulang pada musim panas, dan kemudian hampir sepanjang musim ini dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan karena sangat sulit menggeser posisi dari Modric. Kesempatan ini harus dimaksimalkan oleh Jazari demi meyakinkan pelatih serta manajemen untuk mempertahankannya pada musim panas kali ini. Jika dia mampu tampil mengesankan, bukan tidak mungkin musim depan dia akan menjadi andalan tim serta mendapatkan banyak menit bermain.
Davide Bartesaghi tampil mengecewakan saat menghadapi Juventus karena suatu alasan menurut sebuah laporan. Pada pertandingan kemarin, Bartesaghi tampil di bawah standarnya, terlebih dia harus mengawal Francisco Conceição dan Jonathan David yang terus bergerak sepanjang waktu. Pada babak kedua, akhirnya dia digantikan oleh Verpes Estupinan dan sekarang muncul alasan sebenarnya dari pergantian tersebut. Milanis mengutip Dazan yang melaporkan bahwa bek sayap asal Italia itu ternyata tidak sepenuhnya fit. Dia berjuang pulih dari masalah ketegangan otot. Masalah tersebut telah mengganggu performanya yang membuat Allegri memutuskan menariknya keluar dan tampaknya itu merupakan keputusan yang tepat bagi sang pelatih. Sebelumnya, Estupinan justru diperkirakan akan mengambil alih posisi starting, tetapi pada akhirnya Allegri tetap percaya kepada bek muda Rossoneri itu. Setelah mengkonfirmasi ini, mari kita berharap masalah ini tidak berlangsung lama dan Bartesaghi bisa segera kembali ke performa terbaiknya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Italia kembali dilanda skandal baru yang melibatkan wasit dan Massimiliano Allegri memilih untuk tidak ikut campur. Gianluca Rocchi saat ini sedang diselidiki atas pengaduan yang diajukan pada Mei 2025 silam. Football Italia melaporkan bahwa meskipun awalnya aduan tersebut ditangguhkan, sekarang kasus tersebut kembali dibuka yang mana jelas mengirim gelombang kejut di seluruh Italia. Laporan tersebut mengklaim bahwa Rocchi mengganggu ke beberapa pertandingan serta dia terlibat dalam memilih wasit yang lebih menguntungkan bagi Inter. Ini jelas merupakan suatu skandal yang sangat memalukan bagi sepak bola Italia yang saat ini berjuang memasarkan Serie A ke seluruh dunia. Dalam konferensi persnya, Allegri ternyata mendapatkan pertanyaan terkait situasi sepak bola Italia yang saat ini sedang memanas karena berbagai insiden. Berikut komentar pelatih AC Milan itu disampaikan melalui Milan News. Saya hanya perlu memikirkan sepak bola, bukan urusan saya untuk memberikan pendapat dan penilaian. Souza sangat baik, dengan kepribadian yang sangat baik. Mungkin berbicara lebih sedikit tentang wasit akan membantu mereka melakukan yang lebih baik, ungkapnya. Muncul beberapa perdebatan tentang performa dari Rafael Leao dalam pertandingan melawan Juventus. Cukup sulit untuk memberikan penilaian terhadap penampilan Leao, terlebih dia merupakan pemain sayap yang ditempatkan sebagai penyerang tengah. Namun dia terus bermain pada posisi tersebut karena kebutuhan dari Allegri. Karena setelah beralih ke formasi 4-3-3 malah membuat tim mengalami hal yang lebih buruk. Sejauh ini performanya belum seperti yang diharapkan, tetapi setidaknya dalam statistik pada pertandingan melawan Juventus kemarin, datanya cukup menarik. Sebagian orang percaya Leao memainkan permainan yang fantastis, sementara yang lain masih mempertanyakan kualitas dari kolega Cristiano Ronaldo itu. Edcom Milano bahkan membagikan beberapa cuplikan melalui akun X miliknya tentang penampilan terbaik Leao saat Rossoneri menjamu Bianconeri di San Siro kemarin. Dan memang beberapa penampilannya telah cukup meningkat pada pertandingan tersebut. Bermaksud melampiaskan rasa frustasi mereka menjelang dimulainya pertandingan antara AC Milan melawan Juventus dengan cara yang unik. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi berbagai konflik antara ultras garis keras Riavolo dengan manajemen klub mengenai harga tiket, terutama pada pertandingan besar. Salah satu contohnya adalah saat Milan menjamu Diavolo di San Siro dalam lanjutan Liga Champions beberapa waktu yang lalu. Namun ini bukan satu-satunya protes yang terjadi, karena pada pertandingan melawan Juventus kemarin, para penggemar kembali dibuat frustasi dengan harga tiket yang lebih dari 100 euro. Namun pertandingan yang berakhir tanpa pemenang tersebut, ternyata tiketnya terjual habis. Selama pertandingan, para ultras membuat pesan yang sangat jelas untuk Geri Cardinale yang juga hadir di stadion. Alih-alih membuat pesan yang panjang, mereka justru menampilkan harga tiket dengan angka 139 euro serta tulisan per uno calcio più giusto e popolare, atau artinya untuk sepak bola yang lebih adil dan lebih populer.